Oke, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan ngasih pengantar mata kuliah strategi pembelajaran ya, sebagai gambaran umum perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah juga menyampaikan bahwasannya sebenarnya kalau kita tatap muka, kita nantinya akan praktik gitu ya, praktik beberapa strategi atau model pembelajaran sebenarnya gitu ya. Karena kondisi pandemi jadi kita tidak bisa praktik ya. Tapi nanti saya akan variasi. Saya akan ambil alternatif bahwasannya saya ingin mendapatkan beberapa strategi pembelajaran matematika yang kalian terapkan di sekolah. Nah, gitu. Jadi nanti saya butuh pelaporan kalian tiap minggunya. Gitu. Jadi nanti tiap minggu ada yang presentasi menyampaikan strategi pembelajaran di sekolahnya. Gitu. Ini kan kalian sudah di sekolah, ada yang sudah mulai mengajar, ada yang masih observasi, ada yang sudah ketemu guru pamong ataupun ada yang belum ketemu guru pamong. Nanti kan bisa dikomunikasikan kapan kalian mulai mengajarnya. Ya mungkin minggu depan lah paling cepat itu mulai mengajar. Nanti saya butuh data dari kalian semua. Seperti itu. Oke. Ada yang tahu apa itu strategi dan strategi pembelajaran? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak strategi? Hah? Cara? Strategi itu cara. Oke. Ada yang lain? Ya, benar. Strategi itu cara penggunaan. Ini kalau kita bicara strategi aja ya. Strategi itu cara penggunaan seluruh kekuatan untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan atau kemenangan. Itu strategi. Tadi saya kasih gambar catur gitu ya, main catur. Nah, kan main catur itu butuh strategi. Main bola butuh strategi gitu kan. Semuanya butuh strategi sebenarnya. Secara tidak langsung kita pasti punya strategi dalam pikiran kita. Dan nanti ada dalam tindakan gitu. Sedangkan strategi pembelajaran artinya istilah atau kata strategi kita import ke dunia pendidikan. Dalam hal ini strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada kata kunci mencapai gitu. Jadi dalam hal pembelajaran itu kita ingin mencapai tujuan pembelajaran tertentu, tujuan pembelajaran yang berhasil misalnya kayak gitu. Ya. Kita lanjut. Nah, kenapa sih kok perlu strategi pembelajaran gitu? Kenapa guru perlu menguasai strategi pembelajaran? Kalian sebagai calon guru perlu menguasai atau perlu memahami strategi pembelajaran? Ya karena bervariasinya karakteristik anak didik, baik dari aspek intelektual, psikologis, ataupun biologis. Gitu. Karena misalnya gini deh, di satu kelas gaya belajar, misalnya di satu kelas itu ada 30 siswa. Gaya belajar 30 siswa kan beda tuh, ya, beda-beda gitu. Ada yang dengan melihat dia mudah untuk menangkap pelajaran, ya artinya anak itu bergaya visual. Ada yang dengan mendengarkan dia mudah mendapatkan materi atau anak yang audio, atau ada anak yang suka jalan-jalan gitu kan, gangguin temannya sambil belajar, itu kinestetik, ya, gaya belajar VAK gitu. Jadi karakteristik anak didik itu berbeda-beda, baik dari aspek intelektual, psikologis ataupun biologis seperti itu, ya. Termasuk karakteristik anak-anak yang misalnya ada di beberapa sekolah yang menerima siswa, mohon maaf, difabel gitu. Ya. Sekolah inklusi. Jadi di satu kelas itu ada satu siswa yang berbeda dengan siswa lainnya. Nah, itu kan sudah berbeda pasti. Cara penyampaian pembelajarannya juga berbeda gitu. Jadi kita perlu strategi pembelajaran.
Kita lanjut. Nah, ini ada istilah lain dari Jamara dan Zen. Strategi pembelajaran merupakan garis besar haluan pembelajaran atau GBHP untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Lagi-lagi, kata kuncinya sama. Mencapai sasaran pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 4 dasar yang wajib kalian kuasai ya, 4 dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi atau kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian yang diharapkan. Yang kedua, memilih pendekatan belajar. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan norma dan batas minimal keberhasilan sebagai acuan evaluasi. Sekarang kita bedah satu persatu. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi. Jadi gini, tiap-tiap guru itu harus tahu karakteristik siswanya, ya kan? Jadi katakanlah kalian nih calon guru gitu kan, mulai ngajar minggu depan di kelas, misalnya dikasih kelas 10 IPA 1 misalnya. Kalian harus identifikasi dulu tuh di pertemuan 1. Ya kendalanya karena ini kuliah pembelajaran jarak jauh jadi agak susah ya. Jadi misalnya keadaannya normal, kalian akan identifikasi, oh si A itu begini sifatnya. Di hari pertama, di hari kedua pun juga begitu. Misalnya belum bisa mengidentifikasi secara keseluruhan. Jadi satu persatu kita identifikasi sifat, karakteristik, intelektualnya. Barangkali bisa juga dari psikologisnya, juga asalnya itu juga bisa kita identifikasi. Nah, itu penting ya, apalagi wali kelas wajib hafal karakteristik anak-anaknya, kan begitu ya. Itu misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu karakteristiknya, gaya belajarnya, nah kita bisa memilih pendekatan belajar. Kalau sudah memilih, kita bisa menetapkan, oke, anak yang kayak begini, maka aku menggunakan metode seperti ini. Anak yang seperti ini, aku menggunakan metode itu. Nah, aku menggunakan model yang ini. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa memutuskan dan bisa menetapkan kapan kita menggunakan model Jigsaw misalnya, model NHT misalnya, metode diskusi misalnya. Yang keempat, menetapkan norma dan batas minimal keberhasilan sebagai acuan evaluasi. Nah, kalau kita sudah tahu karakteristik siswa dan kita sudah menerapkan model tadi, menerapkan strategi pembelajaran, kita tahu, oh, berarti kalau saya sudah misalnya aku menerapkan model NHT atau model Jigsaw ke kelas ini, kelas 10 IPA 1. Terus kriteria pembelajaranku dikatakan berhasil itu bagaimana ya? Siswa berhasil jika kata-kata kelasnya seperti ini. Oh, jika aktivitas belajarnya menarik, siswa itu senang belajar dengan saya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menetapkan kriteria dan juga kita bisa evaluasi, gitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini beberapa pendapat ya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Ini terbaca ya? Beda tampilannya. Oke. Di bukunya Prof. John Rehena dan Pak Kasmudi, strategi pembelajaran itu ada yang namanya strategi pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL. Ya, jadi belajar berdasarkan konteks ya atau kontekstual atau hal-hal nyata. Ngambil contohnya dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, strategi pembelajaran metakognisi atau metakognitif. Ini dari buku dosen saya, Pak Inam ya. Kemudian strategi pembelajaran langsung, tak langsung, interaktif, mandiri, serta melalui pengalaman atau by experience. Itu menurut Ngalimun 2013. Jadi strategi pembelajaran langsung ya pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tak langsung ya penugasan. Interaktif ya bagaimana kita atau guru membangun interaksi dengan siswa. Mandiri, penugasan atau project. Pengalaman ya kita ambil beberapa pengalaman kemudian kita share kepada siswa. Kemudian siswa itu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman atau beberapa kasus dari kehidupan sehari-hari kita.
Itu strategi pembelajaran, beberapa jenis strategi pembelajaran. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke model pembelajaran. Strategi sudah. Sekarang kita masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka yang melukiskan prosedur sistematis dari pembelajaran yang digunakan sebagai acuan agar tujuan pembelajaran tercapai. Lagi-lagi, ujungnya adalah agar tujuan pembelajaran tercapai. Nantinya kalian, kan tuntutannya adalah membuat PTK, keluaran dari PLP ini. Nah, sebenarnya kalau di kondisi normal, ya, di kondisi normal kalian menerapkan beberapa model pembelajaran untuk PTK kalian. Dikarenakan kondisi pandemi, kemungkinan besar judul-judul kalian tuh pasti tentang media pembelajaran. Saya yakin itu. Ya, kalaupun model pembelajaran pasti harus yang bisa atau benar-benar cocok atau masih relevan atau masih bisa diterapkan selama masa pandemi. Gitu. Pasti nggak bisa. Yakin model-model pasti nggak bisa diterapin. Nah, siapa tahu bisa. Ada, mungkin ada kok, ada yang bisa seperti misalnya project based learning, ya. Bisa dong pembelajaran berbasis project, ya kan? Anak-anak ditugasi gitu. Nanti dikumpulkan misalnya lewat Google Classroom atau lewat WA atau lewat by email. Kan bisa itu project based learning. Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya ya. Hanya saja nanti gini. Judul PTK-nya itu mungkin lebih harus bisa modifikasi. Jadi misalnya penerapan pembelajaran project based learning berbantuan Google Classroom misalnya atau berbantuan Microsoft Teams. Ini bisa dong. Project based learning masih bisa kok. Tapi kalau misalnya penerapan model pembelajaran Jigsaw di kelas 10 IPA 1 ya nggak bisa. Jigsaw kan harus ketemu tuh, ada tim ahli, ketemu dengan kelompoknya kan begitu, dan itu harus berkelompok, ya harus ketemu dan itu susah diterapin, nggak bisa diterapin gitu. Nah itu iya, Jigsaw nggak bisa diterapin beneran. Tapi kalau ada beberapa model yang masih bisa diterapin kayaknya. Coba nanti dicari-cari gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu model pembelajaran ada banyak, ada ratusan ya, Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini secara umum. Secara umum itu model pembelajaran terbagi menjadi 3. Model pembelajaran aktif, inovatif, sama vocational skill. Ya, sebenarnya ada satu lagi sih, menurut Slavin ya, Robert Slavin itu ada satu lagi namanya model pembelajaran kooperatif. Ya, model pembelajaran kooperatif ya. Saya lupa naruh, mohon maaf. Ada satu lagi ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini beberapa model ini ya di dalamnya ada banyak gitu. Model pembelajaran aktif jenis-jenisnya ada. Inovatif jenis-jenisnya ada juga. Kooperatif ada ya, seperti itu ya. Ini cuman secara umum aja. Oke, sekarang pendekatan pembelajaran. Tadi strategi sudah, model sudah. Sekarang pendekatan. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ya, sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Maksudnya gimana? Nih dia. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu ada yang berpusat pada siswa dan ada yang berpusat pada guru. Namun ada lagi pendapat lain, pendekatan itu ada banyak. Ada pendekatan individu, pendekatan kelompok, variasi, edukatif, pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, keagamaan, dan kebermaknaan. Masing-masing pendekatan ini sebenarnya mirip-mirip aja sebenarnya ya. Kita bedah misalnya pendekatan yang berpusat pada siswa. Artinya pembelajaran itu ya lebih kepada siswa. Oke anak-anak, hari ini kelompok ini yang presentasi. Nah seperti itu. Itu pendekatan berpusat pada siswa. Tapi kalau pendekatan berpusat pada guru, contohnya kayak guru itu ceramah.
ceramah aja, itu berpusat pada guru. Kalau yang kita terapin saat ini, itu bisa saja pendekatan yang bervariasi. Karena saya ceramah, tapi kalian juga menanggapi. Nggak, nggak pasif gitu ya. Saya tidak membiarkan kalian untuk diam, tapi saya beberapa kali bertanya misalnya gitu kan. Nah, itu pendekatan variasi. Pendekatan kelompok, nah itu tadi. Misalnya, materi ini sepertinya bisa dijadikan atau bisa dibentuk kelompok. Lebih enak dengan berkelompok, ya sudah bikin kelompok. Pendekatan pembelajaran berdasarkan kebermaknaan. Misalnya ada materi tertentu yang bisa kita ambil makna dari materi itu. Gitu ya, nilai-nilai moral barangkali seperti itu. Bisa diterapin. Ya. Kayak misalnya ini yang paling sederhana deh, di SD misalnya kelas 4. Misalnya dalam materi perkalian bilangan bulat, itu bisa kita dalam penyajian materinya itu kita bisa menggunakan pendekatan kebermaknaan. Misalnya, anak-anak, kenapa bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya negatif? Oh, ternyata ada maknanya. Jika suatu kebenaran kita katakan salah, ya kebenaran itu plus, namun kita katakan salah atau negatif, maka kita sudah berbuat kesalahan, maka hasilnya negatif. Nah, seperti itu ada kebermaknaan. Itu contoh sederhana deh, ya kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai moral, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan gitu. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran tuh kita bisa menerapkan ada pendekatan, ada strategi, ada model sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya. Cuma kalau dibedah satu persatu, oh ini pendekatannya ini nih dalam mengajar gitu. Bisa. Cuma secara tidak langsung sebenarnya kita sudah nerapin semua itu sebenarnya. Secara tidak langsung, ya, secara tidak sadar kita menerapkan gitu. Ya, ada banyak sekali ya, beneran deh. Kalau kalian hafal, saya tidak rekomendasikan lah ya. Saya tidak merekomendasikan kalian menghafal pendekatan, menghafal model, tidak gitu ya. Tapi kalian paham aja, oh ini namanya pendekatan, oh ini namanya strategi, oh ini namanya model, oh ini namanya metode, seperti itu. Ya, minimal mengetahui itu ya. Lanjut ya. Atau sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Sekarang kita ke metode. Ya. Metode secara harfiah berarti cara. Nah, metode pembelajaran merupakan cara atau prosedur yang dipakai dalam menyajikan pembelajaran, ya. Cara yang dipakai guru dalam menyajikan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Lagi-lagi kata kuncinya mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapin oleh guru. Ya. Apa saja metode itu? Nah, di beberapa referensi, ya kebanyakan referensi metode itu terbagi menjadi metode ceramah, tanya jawab, karya wisata, pemecahan masalah, demonstrasi, metode diskusi, metode eksperimen, metode bermain peran, penugasan, project, tutorial. Nah, dari 11 ini apa yang mau ditanyakan barangkali? Metode yang mana gitu kan, yang barangkali kalian belum pernah atau belum tahu gitu. Metode apa? Nah, metode karya wisata itu ya ini studi banding, studi tour gitu ya. Ya, jadi contoh di mata pelajaran, misal ya ini mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah itu paling cocok tuh metode karya wisata. Gitu. Jadi misal di Jawa ya, di sekolah di lingkungan Magelang misalnya. Anak-anak kalau dikasih ceramah tentang Candi Borobudur, bosen. Mending langsung ke Candi Borobudur aja begitu. Nah, itu karya wisata. Gitu. Sangat relevan, sangat dekat dengan siswa begitu. Ini misal ya. Kalau kita ya mungkin kalau di Kalimantan di Balikpapan ya ceramah atau enggak nampilin video tentang Candi Borobudur yang seperti itu. Nggak bisa juga kita bawa ke sana anak-anak kan gitu ya. Kecuali ada dananya. Nah, gitu. Jadi metode, strategi, pendekatan itu disesuaikan kemampuan gurunya, kemampuan individu ataupun kemampuan finansialnya, kemampuan sekolah begitu. Jangan sampai memberatkan gitu, ya. Beberapa macam metode. Yang saya gunakan ini metode ceramah, ya. Karena
Meskipun kita nih banyak tanya jawab, tapi mayoritas atau persentasenya lebih banyak ke ceramah, ya. Demonstrasi itu ya mendemokan atau menjelaskan sesuatu sambil mencontohkan. Nah, itu demonstrasi. Mirip seperti tutorial seperti itu ya. Demo masak, nah itu contohnya demo masak deh. Itu metode demonstrasi. Ya. Kalau tutorial sebenarnya mirip ya, tapi kalau tutorial bedanya tutorial itu ada panduan urutan-urutan gitu, urutan-urutan. Itu lebih ke tutorial kalau gitu, metode urutan. Ya. Ini bisa kalian terapin tuh di sekolah, ya. Mana yang kira-kira bisa diterapin di di masa pandemi saat ini? Ya, metode penugasan kan gitu ya. Nggak bisa metode bermain peran gitu, nggak bisa. Tapi metode penugasan atau metode diskusi bisa saja, misalnya dengan bikin grup WA, diskusi. Nah, sekali lagi, beberapa metode atau model masih bisa atau masih relevan di masa pandemi ini. Beneran deh, masih bisa sebenarnya. Gitu. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ini yang penting nih. Teknik dan taktik. Nah, itu tuh dua istilah yang mirip namun berbeda. Teknik dan taktik itu turunan dari metode pembelajaran. Teknik itu implementasi metode. Ya, teknik itu digunakan untuk implementasi metode agar berjalan efektif dan efisien. Sedangkan taktik, gaya guru atau gaya individu dalam melaksanakan teknik tertentu. Oke. Ini unik nih. Kira-kira tahu nggak maksudnya ini? Apa bedanya teknik dan taktik? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini jadi kaitannya erat sama metode tadi. Ada yang tahu? Ayo, ada nggak? Maksudnya gimana itu teknik dan taktik? Iya, jalanin metode. Jadi misalnya gini. Misalnya metode ceramah, ya. Ini saya misalnya si Ninda sama Indah. Ninda, ini tadi sama-sama di SMA 2 ya? Ya, SMA 2 ya, di SMA 2. Misal kondisi normal deh, bukan kondisi pandemi COVID. Kondisi normal. Misalnya Ninda ngajar menggunakan metode ceramah di kelas 10 IPA 1. Si Indah ngajar metode ceramah juga di 10 IPA 1. Tapi cara menyampaikan dengan metode ceramah itu beda. Kalau Ninda misalnya ceramah aja. Dari awal sampai akhir ceramah aja, cuap-cuap gitu. Sedangkan Indah ceramah berbantuan slide PowerPoint misalnya. Nah, kayak gitu. Itu teknik. Ya, kita lihat nih. Implementasi metode agar berjalan efektif dan efisien gitu. Jadi ada yang ceramah aja, ada yang ceramah menggunakan slide PowerPoint. Ada yang ceramah membentuk bangku siswa itu dibentuk letter U misalnya. Nah, itu teknik. Ada yang ceramah siswanya duduknya seperti biasa. Nah, kan beda sudah itu tekniknya. Teknik guru beda. Ada lagi taktik. Taktik itu begini. Ini gaya individu. Misalnya gini. Misal tadi itu ya Ninda sama Indah. Ninda ini kira-kira nih. Kira-kira dari metode ceramah tadi mana yang menyenangkan bagi siswa? Ninda atau Indah? Ninda tadi ceramah aja. Sedangkan Indah ceramah berbantuan slide PowerPoint. Kira-kira mana yang disenangi siswa? Indah. Ada lagi pendapat lain? Tergantung siapa? Tergantung siswanya. Sebenarnya begini. Nah, itu namanya taktik. Ya, itu namanya taktik. Jadi gini.
Nah, jadi bisa saja anak-anak itu lebih senang ceramahnya si Ninda misalnya. Kak Ninda ceramahnya bagus, ada apa namanya, dia juga sambil joget-joget misalnya ya, sambil joget-joget di depan kelas. Sedangkan Kak Indah ngajarnya ceramah tapi memang pakai slide PowerPoint bagus, tapi dia diem di tempat. Jadi anak-anak lebih seneng ceramah yang sambil joget-joget. Nah, begitu. Mukanya datar lagi lah kayak gitu ya. Jadi taktik itu menentukan gitu. Taktik itu ini saya bilang, gaya individu guru itu nggak bisa disamain. Beneran deh. Ninda sama Indah taktiknya pasti beda. Sama Antin beda. Sama Revina, sama Martina, sama siapa? Sama Suci beda taktiknya. Itu makanya ada istilah begini. Kalian kan pernah tuh, Bu ini killer, nah gitu kan. Kalian sudah mencap guru itu killer. Misalnya gini, sama bapak ini suka melawak. Nah, itu taktik gurunya supaya ngajak siswa senang belajar ya melawak. Sama ibu ini di kelas judes. Nah, gitu. Itu taktik, itu nggak bisa siswa itu sudah ngecap guru itu buat buat branding, buat karakter gitu. Ya nggak sih, benar nggak? Ada kan kayak gitu? Kayak begitu tuh. Sama kayak kalian ngecap dosen-dosen kalian kayak begitu tuh. Sama Pak Aryan begini, sama Bu Suci begini, sama Bu Tri begini. Ya, itu taktik sudah. Taktik dari kita tuh beda-beda gitu. Gaya kita beda-beda. Oke, kita lanjut makanya sedikit lagi. Ini dia. Ini apa namanya nih ya? Diagram Venn ya. Diagram Venn dari yang semua kita bahas tadi. Semua yang kita bahas tadi itu iya. Membentuk suatu himpunan seperti ini. Jadi yang paling luas adalah, ini menurut Arens ya, dari luar negeri itu ya. Paling luas itu model pembelajaran. Karena model pembelajaran tadi itu serangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Di dalam model itu ada pendekatan. Di dalam pendekatan ada strategi, lalu metode. Metode itu turunannya nanti berupa teknik dan taktik. Kenapa taktik paling dalam? Karena taktik itu tadi tuh gaya individu seorang guru. Yang lingkarannya itu kenapa di dalam, dia tadi tuh berbeda dengan yang lain. Taktiknya beda-beda seperti itu. Namun pendapat lain mirip. Nah ya, penggabungan. Jadi model, strategi, metode, baru keterampilan. Seperti itu. Ya. Mirip seperti itu, ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kita tadi sudah bahas model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Dan itu bekal kalian untuk praktek mengajar di sekolah. Minimal tahu itu, ya. Kalaupun jenis-jenisnya atau yang banyak tadi, bisa kalian baca buku sendiri atau bisa cari di internet, bisa di YouTube cari apa yang cocok dengan materi ini, misalnya materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jelasinnya enaknya pakai apa ya, model apa ya. Nah, itu nanti kalian bisa cari referensi sendiri. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Cara mengenali karakteristik siswa melalui daring. Oke, jadi gini. Yang pertama, kita berharap semoga tahun-tahun berikutnya atau ketika kalian nanti sudah menjadi guru, semoga tidak terjadi hal yang serupa seperti saat ini. Kita berdoanya itu dulu deh. Ya, kita berdoanya itu dulu. Semoga tidak ada pandemi lagi, semoga tidak ada entah itu virus apa gitu ya. Nah, yang kedua, ya karena kita ini guru baru, kita belum mengenal karakteristik siswa. Ingat, ini di luar kondisi normal ya. Kalau di kondisi normal kan tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita guru baru di kelas, kita mengenali siswa kan hari pertama kita amati misalnya 5 orang siswa dulu. Hari kedua atau pertemuan kedua kita amati 5 siswa berikutnya. Pertemuan ketiga kita amati 5 siswa berikutnya lagi, dan seterusnya begitu.
sampai total kita bisa mengamati satu kelas. Dan itu nggak bisa langsung satu hari, kecuali kalian benar-benar hafal. Tapi saya rasa susah gitu ya. Nah, itu kalau kondisi normal. Kalau kondisi tidak normal atau kondisi saat ini, ya mau nggak mau, kalian bertanya pada gurunya, guru pamongnya. Misalnya Ninda nanti ngajar di kelas 10 IPA 1. Tanyain, Bu, di kelas ini apakah ada, mohon maaf, ada anak yang agak suka males-malesan? Itu langsung dicatat tuh, Ninda catat tuh. Terus apakah ada yang katakanlah anak yang aktif bertanya? Ninda catat. Apakah ada anak yang misalnya ketika ibu nge-zoom, anak itu suka menyela pernyataan ibu? Dicatat. Nah, itu jadi itu mengidentifikasinya dari sekarang. Nah, ini kan dikasih kesempatan observasi tuh selama seminggu ini. Kayak gitu. Mengenali karakteristiknya minimal dari minimal dari afektif siswa. Dari sikap siswa ketika pembelajaran. Kalau mengenali wajah atau karakteristik suku, karakteristik psikologisnya itu nggak bisa kita kalau jarak jauh seperti ini, susah. Kecuali kita bikin grup WA, kemudian kita saling WA siswa kita. Cuman kan kalian terbatas waktu juga selama 2 bulan. Susah mengenali siswa selama 2 bulan itu. Ya. Sekali lagi, kecuali kalian intens komunikasi sama siswa, misalnya di grup WA. Oh, si anak ini aktif nih, aktif komen-komen. Nah, kalian bisa mengamatinya dari situ juga. Seperti itu. Ya. Itu salah satu strategi menurut saya yang bisa diterapin di masa pandemi ini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Atau terserah mau bahas apa diskusinya? Kenapa? Oh, sekali 2 kali. Oh. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, kamu sudah observasi di sekolah kondisinya seperti itu, ya mungkin video conference menjadi solusi yang baik mungkin loh ya. Karena kan selama ini cuma penugasan, ya bisa coba aja diterapin. Bisa aja. Boleh kok, boleh. Tapi ya judul tidak harus pakai Zoom. Ingat, sekali lagi judul bisa bervariasi. Kalau saya sih masih membolehkan penerapan model gitu, asal tadi itu berbantuan apa begitu. Masih boleh sebenarnya menurut saya loh ya. Mungkin beda pendapat dengan Pak Kas mungkin ya. Cuman menurut saya masih bisa. Ya, masih bisa. Kayak gitu. Jadi nanti kenapa Yusi? Oh, bisa itu, bisa. Bisa, iya. Bisa. Kalau 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 gini loh, kalau 2 siklus kan, kalau 2 siklus ya, misalnya satu siklus itu 2 kali pertemuan. Berarti kan 2 kali pakai rumah belajar. Siklus kedua 2 kali lagi, berarti kan 4 kali 4 konten. 4 kontennya nggak sih? 4 materi. Gitu. Enggak, satu kelas aja, Yus. Ambil satu kelas aja. Namanya penelitian tindakan kelas. Jadi kamu pilih satu kelas aja. Jangan dua-duanya. Satu kelas aja. Ingat, satu kelas. Jadi seolah-olah gini, kita adalah guru kelas itu, gitu. Jadi kamu megang misalnya tadi 10 IPA 1, ya 10 IPA 1 meskipun ngajar 2 kelas, tapi satu kelas yang dipakai untuk penelitian. Kayak gitu, ya. Oke, ada lagi barangkali terakhir deh. Ini kayaknya mau azan sudah. Siapa tahu ada lagi. Atau cukup? Oke, itu aja kayaknya ya. Sudah mau azan kayaknya nih. Cukup ya? Minggu depan kami sore lagi ya, kita kuliah. Apa? Oke, siap. Saya sampaikan ya PTK ya. Iya, siap. Oke deh, cukup kuliah hari ini. Mohon maaf jikalau ada kekurangan atau salah kata saya. Ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi.
Ya, saya ucapin selamat sore. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.